Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, bersama Pastor Bernard Cakra Arung Raya, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas sebagai Direktur Karitas Makassar dan Ketua Komisi PSE Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Salam jumpa para sahabat insani, salam sehat. Saya Pastor Cakra dalam inspirasi sabda hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Kasih-Mu mengalir setiap saat dan tak pernah berkesudahan. Kami percaya bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan umat-Mu. Maka tolonglah kami dalam menghalau segala penghalang sabda-Mu, dan biarkanlah hati kami yang beku menjadi cair untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu, dan tidak bersikap munafik terhadap dikau dan sesama, tetapi melakukan hal-hal yang benar yang berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insani yang terkasih, sabda Yesus yang baru saja kita dengarkan mengisahkan bagaimana Yesus mengingatkan orang banyak, bahkan pertama-tama kepada para muridnya, untuk tetap waspada terhadap ragi kemunafikan orang-orang Farisi. Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dalam banyak perjumpaan antara Yesus dengan orang-orang Farisi, bahkan beberapa hari terakhir dalam Injil harian, Yesus mengecam cara atau gaya hidup orang-orang Farisi yang dikatakan sebagai ahli dalam agama, tahu tentang aturan-aturan, tetapi justru tidak mencerminkan hidup imannya sendiri. Mereka itu banyak berdoa, tetapi justru tidak mengalir
dari hatinya sendiri. Mereka dikatakan berpakaian indah, tetapi justru banyak tipu muslihat di dalam dirinya. Bahkan dikatakan mereka itu pandai, tetapi justru sangat licik dan mempergunakan kepandaiannya itu untuk menyesatkan banyak orang. Mereka dikatakan tampak suci, tetapi banyak kesombongan, keangkuhan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus sebagai ragi kemunafikan. Kita tahu ragi digunakan untuk membusukkan makanan atau untuk mengembangkan sebuah adonan. Dalam banyak ayat, ragi kerap dipakai menjadi simbol dosa karena sifatnya membusukkan. Ragi menjadi simbol pengaruh yang tidak baik karena gampang mencemari dan merusak. Contoh, kita berbicara di depan orang dengan sopan, dengan ramah. Tetapi ketika kita berada di belakang orang itu, justru keburukan yang terungkap. Kata orang, menusuk dari belakang. Demikian juga dalam hal hidup keagamaan kita, hidup menggereja kita. Kita tampak suci, rajin berdoa, taat pada aturan-aturan gereja, kusuk dalam doa. Kita dikatakan sebagai orang yang rohani, tetapi ketika kita keluar dari gereja justru tidak menunjukkan, tidak menampakkan sikap rohani kita itu dalam relasi-relasi kita dengan orang lain. Nah, inilah yang dikatakan Yesus sebagai ragi kemunafikan. Cepat atau lambat, pasti ragi kemunafikan ini akan terungkap. Dengan ayat penegasan Yesus sendiri, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Maka siasat-siasat yang tidak baik, yang justru merugikan orang lain, katakan cepat atau lambat akan terungkap. Kita tahu Beato milenial Carlo Acutis telah memperlihatkan cara hidupnya yang sungguh berkenan di hadapan Allah. Dengan keahliannya sebagai ahli programmer, dia tidak menggunakan kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Justru dia mau mewartakan nama Allah. Dia mau mewartakan kebaikan. Dia hidup jujur, hidup benar dan adil. Untuk itu, para sahabat insani yang terkasih, marilah kita menunjukkan, kita pancarkan wajah Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita menciptakan wajah lain, atau kita membuat wajah lain yang bisa menyesatkan diri kita sendiri. Tapi kita pancarkan wajah Allah, karena hanya Allah lah yang menguasai kehidupan kita, yang berkuasa terhadap hidup kita untuk memberikan kebahagiaan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu ya Allah atas segala rahmat yang telah kami peroleh melalui sabdamu. Semoga kami mampu menjadi saksi kebenaran hidup dan memancarkan wajah putramu dalam diri setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari para sahabat insani dibimbing dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Bernard Cakra Arung Raya. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.